Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdina Devania Kolisa dengan NIM 233147717111035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan komputer untuk tugas ketiga Project Based Learning. Nah, topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah mengenai keamanan mobil dengan menggunakan MOB-SF. Jadi, pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengenal terlebih dahulu MOB SF. Jadi MOB SF sendiri ya, atau Mobile Secure Framework sendiri adalah sebuah tools open source yang digunakan untuk menganalisis keamanan aplikasi mobile, baik itu Android maupun iOS. Nah, MOB SF itu dapat melakukan tiga jenis analisis. Jadi yang pertama itu ada static analysis, ada dynamic analysis, dan ada malware analysis sendiri seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang saya buat menggunakan Flutter, aplikasi sederhana yang udah dibuat saya buat menggunakan Flutter. Nah, kenapa MOB SS sendiri itu penting untuk Flutter seperti itu ya. Nah, jadi walaupun aplikasi Flutter sendiri kan ditulis menggunakan bahasa Dart ya. Jadi di mana saat di-build seperti ini bisa dilihat, ini sudah baru saya build menggunakan Flutter build aplikasi release. Nah, aplikasinya itu tetap bisa dianalisis seperti aplikasi Android biasa. Nah, jadi dengan gitu tuh MobSF tuh bisa mengevaluasi keamanan dari aplikasi Flutter secara efektif gitu. Jadi dia tuh bisa analisis kayak aplikasi Android biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya di fitur analisis langsung saja kita ke coba ini ke langsung saja kita buka langsung di users, di oke, langsung kita cari foldernya itu ada di sini sebentar. User oke, download login Flutter oke. User oke, download login Flutter, download kita cari download, langsung kita login Flutter. Nah, ini ada APK Real, so kita open. Kita tunggu terlebih dahulu. Loading.
Oke, baik di sini sudah terbuka. Di sini saya melakukan lokasi yang di port 888. Kenapa? Karena tadi saya bentrok dengan port yang 8000. Jadi saya menggunakan port ini supaya di Dockernya sendiri tidak ada masalah ya. Jadi kita pakai port yang lain. Nah ini udah terbuka nih mob SF-nya. Jadi kita bisa melihat di sini ada file information. Jadi di situ kita bisa melihat informasinya. Di sini ada jadi di sini tuh bakal dikasih tahu informasi dari filenya. Jadi ada file name, ada size-nya, ada enkripsinya, ada ini. Nah, ada juga di app information. Di app information sendiri ada app name, ada login Flutter, ada package name juga, ada main activity, ada target dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu, kita sambil kita lihat-lihat. Hmm. Nah, di sini nih. Di sini ada export activity, ada export service, ada export recipe, dan ada export provider. Oke. Di bawahnya ada juga scan option. Jadi di scope option sendiri kita bisa di scan atau manage operationsnya juga. Kita juga bisa start dynamic analysis. Dan di sini tuh di scan optionnya kita bisa memulai analisis dinamik dan bisa scan log juga. Nah, di decompile code juga di sini kodenya juga, jadi misalnya ada, kita udah scanning nih, kita bisa ngedecompile semua kode atau kita bisa ngedecompile semua source code-nya. Jadi kita tinggal pilih nih mau pakai yang mana nih. Di sini ada file, nah ini nih ada episode. Nah, di sini kita tinggal decompile-nya, kalau kita udah scanning ini kita tinggal pilih mau pakai yang Java atau yang Smelly, seperti itu. Nah, di sini ada signer certificate juga. Nah, apa di signer sertifikat ini tuh jadi kalau misal nih compile kita tuh menggunakan di IDX ya, di IDX. Nah, ini tuh ada namanya signature sertifikatnya gitu. Jadi kalau kita pakai di IDX di sini, ya akan ada signature sertifikatnya. Ada application permission juga. Untuk application permission itu ada beberapa aplikasi. Jadi ini tuh aplikasi yang kita itu bisa lihat nih bahwasanya ini tuh ngizinin apa aja seperti itu. Di sini dia mengizinkan dia dari sini ada login Flutter Dynamic. Nah, di sini kalau dia menggunakan aplikasi dia pasti di sini akan aplikasi permissionnya akan lebih banyak dari ini. Seperti itu. Sini ada Android API dan sebagainya. Bisa dilihat dari bawah juga. Ini ada banyak juga. Di sini ada domain malware check. Jadi di domain malware check juga sendiri tuh kita bisa ngecek nih. Misal kalau di domain malware dia oke berarti dia udah aman. Jadi kita bisa lihat dari seperti itu. Kita lihat dulu dari di sini ada network security juga, ada certificate analysis juga, ada browsable activity juga, ada manifest analysis. Oke, jadi kita akan jelasin sedikit nih. Di sini ada start, dynamic analysis. Nah, di sini bisa kita lihat di sini dia ada static analysis. Jadi dari yang saya jelasin tadi ada tiga analisis, yaitu ada static analysis, ada dynamic analysis, dan ada malware analysis. Untuk static analysis sendiri itu
Jadi untuk static analysis sendiri itu SF tuh akan ngebongkar file aplikasi kita dan menganalisis isi dari di Android manifest-nya atau file indexnya lah, file indexnya tuh atau resource lainnya lah. Jadi dari analisis itu kita bisa ngeliat tuh apakah ada izin yang berlebihan atau data sensitif yang tertanam langsung di dalam kode atau hardcode-nya sendiri. Atau komponen aplikasi yang nggak aman lah pokoknya. Jadi kalau kita mau ke aplikasi, dia tuh otomatis akan menganalisis jadi isi dari aplikasi tersebut seperti itu. Ada juga dynamic analysis. Nah, ini bisa dilihat di sini ada dynamic analysis. Ada Android dan ada iOS. Oke, nah, Android dan ada iOS bisa dilihat ini. Nah, oh ya, untuk dynamics analysis sendiri itu di mana MobFS itu ngejalanin aplikasi di emulator dan menganalisa aktivitas secara langsung. Jadi di tahap ini itu MobFS sendiri ini dari dynamic analyzer ini dia tuh bisa nangkap lalu lintas jaringan kayak deteksi koneksinya yang nggak aman itu dan dia tuh bisa ngelihat apakah aplikasi mengakses fitur seperti kamera, lokasi, penyimpanan tanpa izin yang harusnya seperti itu. Dan di sini ada Android dan iOS ya bisa dilihat. Kita bisa lihat juga ini versi Androidnya. Nah di sini untuk Androidnya kita bisa ngelihat di sini ada login Flutter. Jadi aplikasinya aplikasi ini, login Flutter, dan Dynamic di sini. Oh di sini Android, oh di sini Androidnya runtime not form. Jadi Androidnya runtime. Lalu kita bisa langsung melihat mobile of ini bisa kita lihat Flutter ini. Kita pakai statik aja. Pakai statik saja. Oh, ada juga apa kelebihan sendiri dari map itu juga eh, dia tuh bisa memeriksa nih aset dalam Flutter. Apalagi yang tadi saya menggunakan Flutter ya. Jadi seperti file konfigurasi yang mungkin menyimpan informasi penting saat terbuka nih misal nih. Jadi selain itu tuh eh, itu apa aplikasi Flutter juga menggunakan platform channel untuk komunikasi dengan kode natif kan. Jadi kalau Flutter itu sendiri kan natif ya. Jadi bagian tersebut juga akan dianalisis oleh MobFS sendiri seperti itu. Jadi kita bisa ngeliat-liat nih di sini. Ada API juga, bisa dilihat API ini. Nah, di API sendiri juga ada banyak, ada static analysis, ada API-nya ada banyak, ada ini. Di Dynamic juga ada API-nya, dan API iOS juga ada. Ya, about API dan sebagainya bisa dilihat di sini. Scan login dan sebagainya. Hmm. Di sini login aplikasi. Nah, di sini udah, oh di sini bisa dilihat nih, ada static report, ada dynamic report. Mode. Nah, di sini kita langsung coba cek saja. Kita coba cek-cek di static report. Oke, ini langsung kita statiknya. Bisa dilihat langsung aja kita skip. Nah, di situ ada server location ya. Di sini ada server location. Locationnya di mana aja. Di s- United Arab Amerika, California, di Texas, dan sebagainya. US lah ibaratnya. Terus di sini ada domain malware check. Nah, malwarenya itu kalau statusnya oke berarti dia aman. Aman dari malware ya. Di sini juga ada URL. Kalau kita mau pakai URL, Dengan step juga ada download semuanya untuk ngecek apakah domainnya itu malware atau enggak. Jadi seperti itu. Domain malware checknya juga ada download semuanya untuk ngecek apakah domainnya itu malware atau enggak. Tapi semuanya itu oke, aman. Dan untuk rekonisasi juga ada ya, ada URL. Misalnya kita pengen rekon URL-nya. Jadi bisa ngerekon URL yang dipakai sial save tadi.
Emailnya kita bisa lihat dia menggunakan apa dan ini terang jelas ya password dan emailnya kita bisa rekon URL yang dipakai sial save tadi. Kita pengen rekon URL-nya. Jadi bisa ngerekon URL yang dipakai sial save tadi. Oke, nah misal kita mau nge-recon URL-nya nih. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini pakai filter ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat mau nge-recon URL juga bisa. Password dan emailnya kita bisa lihat dia menggunakan apa dan ini terang jelas ya password dan emailnya. Jadi dia ngerekon di sini. Nah ini ada file researchnya teman-teman bisa cek aja. Tapi ini error ya karena kita nggak bisa berharap banyak kalau dari lokal seperti ini. Tapi ini nah, jadi dia lihat dia menggunakan apa dan ini terang jelas ya password dan emailnya bisa ngerekon URL yang dipakai sial save tadi. Emailnya kita bisa lihat dia menggunakan apa dan ini terang jelas ya password dan emailnya. Jadi dia Oke, dan untuk selanjutnya ada emailnya ya. Jadi emailnya tuh di sini udah terlihat jelas emailnya. Terus ada tracker juga. Ada hardcore secret juga ada setting. Nah, ada banyak lah di sini ada banyak ini. Bisa kita lihat di sini tapi error ya di bagian URL eh, bagian email karena kita nggak bisa berharap banyak ya kalau dari lokal seperti ini. Oke, oke yang dari atas ini. Nah, ini bisa dilihat untuk security score-nya itu 100% jadi aman. Uh, jadi sebelumnya itu di sini itu saya itu 36 untuk tingkat security score. Nah, di sini kenapa di naik 100? Jadi di pada bagian di sini di codingannya kita langsung ke apps, terus langsung ke nah di sini juga di sini jadi Bob SF tuh langsung bisa kembali ke Android-nya tuh. Maaf ya ada di build Gradle-nya juga. Jadi uh, kemarin itu untuk buat status itu kita ada ngeubah-ubah di bagian build Gradle, di bagian setting Gradle, sebagainya seperti itu.
Nah, dengan menggunakan Bob SF ini sendiri itu kita tuh bisa ngedeteksi nih potensi celah keamanan tuh lebih awal. Jadi dia bisa ngejaga data agar tetap aman seperti itu ya pokoknya. Nah, jadi demikian penjelasan saya mengenai keamanan aplikasi mobile menggunakan Bob SF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.